Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Bisnis. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan presentasi PPT dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester, yaitu tentang studi kasus Aqua vs Le Mineral. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama Andri Wantoro dengan NIM 20020101999, Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Langsung saja akan saya jelaskan hasil dari pembahasan tentang topik tersebut. Yang pertama, kita mulai dengan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang kasus. Air minum dalam kemasan atau AMDK merupakan air yang melalui serangkaian proses pengolahan, pengemasan, dan memenuhi standar kesehatan sehingga aman untuk diminum. Industri air minum dalam kemasan AMDK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang pesat. Dengan perkembangan industri ini, maka pelaku usaha air mineral terlibat persaingan usaha yang ketat. Persaingan usaha yang ketat akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi pelaku usaha. Dampak positif yang timbul dari persaingan yang ketat yaitu dapat memotivasi pelaku usaha untuk memberikan produk terbaiknya dengan meningkatkan kualitas produk. Hal ini dilakukan pelaku usaha untuk mempertahankan pelanggannya. Sedangkan dampak negatif yang timbul akibat persaingan yang ketat yaitu timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat seperti tindakan menghambat pelaku usaha lain yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan besar. Di Indonesia, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi aturan mengenai bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU dan Tata Cara Penanganan Perkara. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha untuk menciptakan persaingan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Salah satu bentuk dari persaingan yang tidak sehat ini ditemukan pada persaingan produk air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama sebagai pihak terlapor 1 dan PT Balina Agung Perkasa sebagai pihak terlapor 2. Dalam kasusnya, PT Tirta Investama diduga melanggar 3 pasal tentang usaha monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aqua dituduh melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual mineral. Hal ini tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Pedagang ini beramai-ramai melapor ke KPPU. Salah satu klausul perjanjian retail menyebutkan, apabila pedagang menjual produk le mineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet SO menjadi wholesaler eceran. Apabila terbukti bahwa pelaku usaha melakukan kecurangan dalam persaingan usaha, yaitu melakukan kegiatan yang dilarang yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka sanksi yang akan didapatkan bisa berupa tindakan administratif. Yang kedua, etika pasar bebas. Pasar bebas atau free market
adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan berusaha yang sama, bebas, dan adil kepada semua pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar dengan campur tangan intervensi minimal dari pemerintah. Harga berbagai barang maupun jasa ditetapkan melalui hukum penawaran dan permintaan yang disetujui oleh produsen dan konsumen tanpa upaya saling memaksa satu dengan yang lain. Konsep pasar bebas berhubungan dengan falsafah laissez-faire, namun tetap dengan intervensi pemerintah pada batas-batas tertentu dalam bidang ekonomi untuk melawan kekuatan tunggal dan penipuan yang terjadi di antara pelaku pasar. Pasar bebas cenderung menentang pembebanan pajak dengan argumen pasar akan lebih baik dalam menyediakan semua barang berharga dan layanan termasuk pertahanan dan hukum apabila tidak dikenai pembebanan pajak secara langsung. Prinsip-prinsip etika pasar bebas yaitu yang A, prinsip otonomi atau otonomi mengacu pada kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindak berdasarkan kesadaran tentang hal-hal baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang B, prinsip kejujuran Hoste, bertujuan untuk menjaga bisnis dari niat melakukan tindakan curang dan penipu. Yang C, prinsip persamaan atau keadilan equality, mengacu pada kesempatan bagi setiap orang yang berbisnis untuk mendapat perlakuan sesuai dengan haknya masing-masing, sehingga tidak boleh ada pihak yang terlibat dalam bisnis. Kemudian yang D, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit, mensyaratkan semua orang untuk bersedia memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang E, prinsip integritas moral, moral integrity, berfokus pada keharusan pelaku bisnis untuk menjaga nama baik, dapat dipercaya dan menjadi perusahaan terbaik. Seberapapun etisnya pelaku ekonomi, namun jika sistem yang membiarkan praktik-praktik bisnis tidak sehat seperti monopoli, kolusi, manipulasi, dan nepotisme, maka sulit untuk mengharapkan iklim bisnis yang baik dan etis. Pasar bebas hanya dapat diberlakukan selama pemerintah berperan melakukan kebijakan selektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun kebijakan ini harus dilakukan secara transparan, terbuka, adil, secara independen. Terdapat beberapa pendekatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di pasar bebas, yaitu yang pertama, menjalankan tres politika, yaitu memisahkan secara tegas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, membatasi kekuasaan limited power, yaitu pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum dan keadilan, serta membatasi masa jabatan seseorang di tangan pemerintah. Tiga, mengizinkan adanya kekuatan oposisi yang berada di luar kekuasaan pemerintah untuk mengontrol kebijakan pemerintah dan untuk mengawasi serta menjamin pemerintah senantiasa bertindak adil. Yang keempat, menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dari serangan dan ancaman dari bangsa dan negara lain. Yang kelima, menyediakan sarana dan prasarana publik yang baik, terawat, dan berkualitas karena adanya pasar bebas maupun karena menjadi kewajiban pemerintah dalam merealisasikan prasarana tersebut. Itu yang kedua, untuk pembahasan pada kasus ini, PT Tirta Investama dan PT Balai Agung Perkasa terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, yaitu melarang toko menjual lem mineral. KPPU memutuskan produsen dan distributor Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa menjalankan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menyatakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti bersalah, yaitu dengan melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran ini mengakibatkan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar 6,2 miliar, sedangkan PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13,8 miliar. Kasus ini berawal dari PT Tirta Fresindo Jaya, yaitu produsen lem mineral memberikan somasi kepada PT Tirta Investama pada Oktober 2016. Saat itu PT Tirta Fresindo Jaya menyampaikan temuan di lapangan bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah bekerja sama untuk melarang toko menjual lem mineral. PT Tirta Investama
dan PT Balina Agung Perkasa mengancam akan menurunkan status dari Star Outlet menjadi world seller apabila agen mereka menjual mineral. PT Balina Agung Perkasa merupakan distributor eksklusif produk Aqua di 12 wilayah, termasuk Babelan, Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan Pulau Gadung. KPPU mengumpulkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. KPPU telah memiliki lebih dari 2 bukti, termasuk surat elektronik antara produsen Aqua, distributor, dan para agennya. KPPU menilai tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah menghalangi pelaku usaha air minum dalam kemasan AMDK. Terlebih lagi, degradasi tersebut menyebabkan agen mendapatkan kepercayaan lebih mahal. Perbandingannya, bagi Star Outlet harga Aqua yang dikenakan sebesar Rp37.000 per karton untuk ukuran 600 ml, sedangkan jika status agen diturunkan menjadi wholesaler, harga yang dikenakan menjadi Rp39.350 per karton. Kemudian kita memasuki larangan usaha tidak sehat atau yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan suatu usaha. Yang pertama, oligopoli. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa. Pelaku usaha dilarang secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa. Yang kedua, penetapan harga, price fixing. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar yang sama. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Yang ketiga, pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran. Yang keempat, pemboikatan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain melakukan usaha yang sama, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Yang kelima, kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran barang atau jasa. Kemudian, upaya dan solusi bagi perusahaan. Dalam hal ini diperbolehkan dalam persaingan sehat antar perusahaan. Untuk mencegah dan menghindari adanya persaingan tidak sehat, yaitu pemerintah harus tegas untuk melaksanakan aturan dan menerapkan sanksi kepada para pelaku usaha yang melanggar. Karena tanpa adanya tindak tegas dari pemerintah, akan terjadi ketidakadilan di lapangan persaingan usaha dan menjadi persaingan tidak sehat. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan transparansi mengenai rekam jejak perusahaan yang akan membuka pelaku usahanya di Indonesia, dengan tujuan agar tidak melanggar undang-undang. Solusi agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat antara Aqua dan Le Mineral, yaitu bisa dengan membuat inovasi-inovasi baru pada produk yang nantinya konsumenlah yang akan memilih tanpa adanya paksaan untuk membeli suatu produk tertentu dan nantinya tidak akan timbul persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, kesimpulan. Dari kasus ini, kita dapat mengambil kesimpulan. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan kesepakatan tersebut yaitu tidak dapat memproduksi, mengimpor, mewakili, serta mendistribusikan produk-produk sejenis atau produk-produk pesaing dalam satu area. Jadi PT Tirta Investama melarang distributornya menjual produk yang sejenis. Serta PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengancam akan menurunkan status dari Star Outlet menjadi world seller apabila agen mereka menjual Le Mineral. Selanjutnya, berdasarkan tindakan tersebut, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti salah dengan melakukan perjanjian penguasaan pasar dan perjanjian secara tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B. Untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang diberikan sebaiknya tidak hanya sanksi administratif berupa denda, namun juga sanksi pidana supaya pelaku usaha jera. Kemudian yang selanjutnya, persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa
terbukti menjalankan persaingan usaha tidak sehat, yaitu melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suharyanto selalu selaku dosen pengampu pada mata kuliah etika bisnis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.